Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Tiada lain adalah untuk melaksanakan destinasi budaya positif. Ini salah satu persyaratan saya di modul 1.4 supaya saya bisa melangkahkan menuju modul 2. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sempat meluangkan waktunya. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, hari ini yang tertempel di depan adalah destinasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan apa itu sebenarnya destinasi, apa itu budaya, dan apa itu positif. Iya, apa itu budaya dan apa itu positif. Sebentar kita dijelaskan. Kemudian ada yang tertulis di depan di pembuka salam dan bahagia. Kenapa ada di atas itu salam dan bahagia? Karena manusia itu adalah salam, berarti kita harus saling mendoakan, tentang keselamatan. Kemudian ada bahagia. Kenapa ada bahagia? Karena ketika manusia itu dikatakan sukses, dikatakan orang yang berhasil ketika mereka bahagia. Yang mengatakan bahwa ketika orang yang punya jabatan itu bahagia, orang yang tinggi pangkatnya itu bahagia, belum tentu. Tetapi orang yang bahagia dalam hatinya, dalam perasaannya, bahwa itu yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu guru yang kemudian ada muncul pertanyaan pemantik. Ya, terlihat di depan Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, pernahkah Bapak Ibu mendengar istilah budaya positif? Sempat ada yang bisa memberikan jawaban tentang budaya positif. Bagaimana itu budaya positif? Ada yang bisa memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan pemantik yang pertama? Saya persilakan kepada Pak Ahmad, silakan. Baik, jadi terima kasih. Berdasarkan pertanyaan yang ada, budaya positif, jadi pernahkah saya mendengar? Ya, pernah, dan mungkin sudah sering. Nah, apa yang saya pahami tentang budaya positif ini, ketika kita mengurai satu-satu ini, budaya ini merujuk pada kebiasaan. Positif itu artinya sesuatu yang bernilai baik. Jadi kalau saya memaknai budaya positif ini adalah mengacu pada perilaku atau kebiasaan yang dilakukan yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Mungkin untuk sementara itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak, sangat luar biasa jawabannya. Beri tanda aplaus dulu. Jadi yang jawaban tadi dari teman sejawat kita, bahwa budaya positif itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan. Berarti kalau positif itu, kalau kita pikir ada sesuatu yang tidak tambah, berarti bercocok yang dikatakan tadi adalah positif itu adalah sesuatu yang bernilai. Jadi budaya positif itu adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh siswa itu yang punya nilai kebaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk budaya positif yang di sekolah kita? Karena saya yakin Bapak Ibu sering melakukan yang namanya budaya. Apa yang menjadi kebiasaan kita di sekolah? Ada apa yang menjadi kebiasaan yang kita lakukan yang
misalkan kita dalam mengajar, misalkan kita di luar kelas, atau misalkan kreativitas, kerjasama, percaya dan komitmen. Ini sudah jelas. Kemudian yang ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Nah, iya, maaf saya punya bahasa Inggris agak-agak. Ya. Kemudian yang satu, ada cinta Tuhan dan segenap dan ciptaannya. Cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Saya yakin kalau di sekolah kita, Bapak Ibu luar biasa cintanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ada yang namanya salat duha berjamaah di masjid, ada namanya salat duha bersama kalau hari Jumat, ada pembacaan Al-Quran. Itu salah satu cinta kita kepada Tuhan. Iya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Ya. Ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita menjadi kewajiban kita, maka harus kita tanggung jawab. Harus kita melaksanakan dengan baik. Kejujuran, saya yakin bahwa di sekolah kita bahwa kejujuran itu sudah tertanam dalam hati kita, tapi terkadang kita lupa. Iya. Jadi kejujuran itu adalah bisa dikatakan adalah amanah. Kalau jujur itu pasti aman. Hormat dan santun, dermawan dan suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan kerja keras, kepemimpinan, baik rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Kemudian selanjutnya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan tidak apa-apa, langsung bertanya. Jadi kalau ada misalkan sesuatu yang tidak dipahami, tidak apa-apa, langsung saja bertanya supaya insyaallah mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab. Yang pertama, ada di atas nilai kebajikan apa yang tercermin di dalam gambar. Kira-kira Bapak Ibu, apa kira-kira nilai kebajikan apa kira-kira yang tercermin di dalam gambar? Cinta kepada terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini harus penting ya Bapak Ibu. Ya, berarti berada pada profil Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul sekali jawabannya Ibu Ida. Terima kasih Bu. Kemudian yang selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, mungkin ada yang bertanya siapa itu Ki Hajar Dewantara itu, dedeknya pendidikan itu. Kalau bertanya di mana tinggal, kalau bertanya ke bagaimana orangnya, saya juga tidak pernah ketemu. Tapi yang jelasnya ini adalah salah satu dedeknya pendidikan yang harus kita lakukan. Bagaimana pemahaman mereka? Yang pertama, menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar. Kira-kira ada yang bisa maknai? Ada kira-kira bisa maknai nomor satu pendapatnya Ki Hajar Dewantara. Bagaimana maksudnya itu? Bagaimana kira-kira maksudnya ini? Mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar. Iya, berarti anak-anak ini adalah mereka memiliki semangat yang dari dalam dirinya. Jadi dia memiliki semangat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menurut Diani Gosen, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini menurut Gosen. Ya. Kemudian disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan suatu tanpa iming-iming, hukuman, sogok, ancaman maupun hadiah. Ya. Jadi disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap yang disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kalau kesadaran yang muncul dalam diri anak-anak, maka terkadang itu akan, walaupun mereka tidak digaji, tidak dikasih hadiah, tidak disogok, tidak ada ancaman, mereka tetap melakukan yang namanya sesuatu yang menjadi nilai kebaikan. Sempat ada yang mau bertanya, silakan. Kemudian selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi ada
Ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Ya. Teori motivasi ada dua. Ada teori motivasi eksternal berarti dari luar, dan ada motivasi internal. Coba lihat pembuktiannya di samping. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini sudah jelas. Kemudian yang ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Nah, ya, mohon maaf saya punya bahasa Inggris agak-agak. Ya. Kemudian yang satu, ada cinta Tuhan dan segenap dan ciptaannya. Cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Saya yakin kalau di sekolah kita, Bapak Ibu luar biasa cintanya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ada yang namanya salat duha berjamaah di masjid, ada namanya salat duha bersama kalau hari Jumat, ada pembacaan Al-Quran. Itu salah satu cinta kita kepada Tuhan. Iya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Ya. Ada sesuatu yang kita lakukan, ada sesuatu yang kita menjadi kewajiban kita, maka harus kita tanggung jawab, harus kita melaksanakan dengan baik. Kejujuran, saya yakin bahwa di sekolah kita bahwa kejujuran itu sudah tertanam dalam hati kita, tapi terkadang kita lupa. Iya. Jadi kejujuran itu adalah bisa dikatakan adalah amanah. Kalau jujur itu pasti aman. Hormat dan santun, dermawan dan suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan kerja keras, kepemimpinan, baik rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Kemudian selanjutnya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan tidak apa-apa, langsung bertanya. Jadi kalau ada misalkan sesuatu yang tidak dipahami, tidak apa-apa, langsung saja bertanya supaya insyaallah mudah-mudahan pengantin bisa menjawab. Yang pertama, ada di atas nilai kebajikan apa yang tercermin di dalam gambar. Kira-kira Bapak Ibu, apa kira-kira nilai kebajikan apa kira-kira yang tercermin di dalam gambar? Cinta kepada terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini harus ini penting ya Bapak Ibu. Ya, berarti berada pada profil Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul sekali jawabannya Ibu Ita. Terima kasih Bu. Kemudian yang selanjutnya ada disiplin positif. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, mungkin ada ditanya siapa itu Ki Hajar Dewantara itu, dedeknya pendidikan itu. Kalau bertanya di mana tinggal, kalau bertanya bagaimana tanya, saya juga tidak pernah ketemu. Tapi yang jelasnya ini adalah salah satu dedeknya pendidikan yang harus kita lakukan. Bagaimana pemahaman mereka? Yang pertama, menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar. Kira-kira ada yang bisa maknai? Ada yang kira bisa maknai nomor satu pendapatnya Ki Hajar Dewantara? Bagaimana maksudnya itu? Bagaimana kira-kira maksudnya ini? Mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar. Iya, berarti anak-anak ini adalah mereka memiliki semangat yang dari dalam dirinya. Jadi dia memiliki semangat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menurut Diani Gosen, seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini menurut Gosen. Ya. Kemudian disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan suatu tanpa iming-iming, hukuman, sogok, ancaman maupun hadiah. Ya. Jadi disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap yang disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi kalau kesadaran yang muncul dalam diri anak-anak, maka terkadang itu akan
Walaupun mereka tidak digaji, tidak dikasih hadiah, tidak disogok, tidak ada ancaman, mereka tetap melakukan yang namanya sesuatu yang menjadi dia kebaikan. Sempat ada yang mau bertanya, silakan. Kemudian selanjutnya, teori motivasi. Teori motivasi ini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Ya. Teori motivasi ada dua. Ada teori motivasi eksternal berarti dari luar, dan ada motivasi internal. Coba lihat pembuktiannya di samping. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Itu konsekuensi karena itu pelajaran pelajaran PJOK. Kita lihat jawaban dari uji pemahaman. Mencatat 100 kali. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Karena itu tidak menyakitkan kalau hanya untuk menggantikan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, berarti itu konsekuensinya tadi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Kenapa? Karena pelajarannya memang adalah pelajaran olahraga. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan ada sesuatu yang kita tidak pahami, kita bisa langsung saja untuk bertanya. Jadi pertanyakan saja langsung supaya ini destinasi hari ini adalah berjalan dengan baik. Ada di atas perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ada di atas perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Yang pertama, hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman berarti ini bedanya. Ada yang menyakitkan. Jadi kalau dihukum itu adalah sebentar dihukum anak-anak, dan hati-hati. Yang sampai kenapa lapui bang daftar itu ketika berikan hukuman kepada anak-anak. Kemudian konsekuensi bedanya adalah sesuatu harus terjadi, berarti hanya tidak menyakitkan. Kemudian yang selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Berarti terkadang anak-anak itu kita membuat merasa sakit hati sampai kapanpun kita diingat, ya. Itu untuk guru, ya. Misalkan ada sesuatu yang kita hukum anak, apakah kita kasih berdiri atau kita kasih lari lapangan tiba-tiba jatuh, itu adalah berlaku hukuman. Itu akan diingat sampai untuk selamanya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, berarti sebentar dilupakan. Ya, itu jangka waktu pendek. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya, tidak apa-apa kita pertanyakan langsung. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Ya. Kemudian paksaan, ada stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah untuk menyelesaikan diri.
Kemudian selanjutnya, konsep diri yang buruk ini masuk pada hukuman. Konsep diri yang baik. Ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kemudian selanjutnya, keyakinan keras. Keyakinan keras merupakan nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Berarti ada keyakinan yang disepakati. Kemudian ada di atas gambar yang tercantum tentang motivasi yang tercermin dari gambar. Kira-kira motivasi apa ini Bapak Ibu? Kira-kira apakah ini masuk internal atau eksternal? Dua-duanya. Dua-duanya. Pencitraan masuk eksternal. Iya. Berarti ada. Kalau di Mas Lema, yang mana kira-kira masuk Mas Lema? Kenapa eksternal? Eksternal. Kalau ibu-ibu, ada dua-duanya, Masya Allah. Iya. Ini bisa saja dua-duanya. Ini bisa juga satu. Kalau misalkan yang 3 orang ini karena ada siapa ini? Kayaknya foto saya. Kalau ini siswa dengan guru, kalau mereka ada sesuatu perintah dari atasan bahwa kita mencampur atau melaksanakan P5, itu adalah eksternal. Tetapi kalau kita hanya bekerja dengan sendirinya, tidak ada perintah, maka itu masuk pada internal. Ya. Jadi tergantung bagaimana pemikiran kita, apakah itu menurut Bapak itu eksternal, itu internal. Iya. Ada pertanyaan? Kita bertanya saja supaya ini motivasi internal Bapak Ibu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, berarti untuk dirinya sendiri, dia bertanya kepada dirinya sendiri, seperti apa saya? Kalau saya misalkan naik motor misalkan, apa yang terjadi pada diri saya? Itu adalah masuk pada motivasi internal. Ada tujuan yang mengarahkan kita ke disiplin positif. Ini motivasi internal menurut nenek kita, neneknya pendidikan. Menurut Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi terkadang kita mengatakan bahwa merdeka itu kita tidak mendapatkan lagi perintah. Iya. Tetapi juga kita harus memerintah diri sendiri karena kita tahu ternyata ini yang kita lakukan ini seperti ini. Lanjut. Pertanyaan pengantin. Menurut Bapak Ibu, apakah pemberian penghargaan atau hadiah kepada murid akan meningkatkan motivasi belajar? Ada yang bisa memberikan jawaban? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan di atas menurut Bapak Ibu, apakah pemberian penghargaan atau hadiah kepada murid akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Tanya, mengapa? Jadi kalau menurut saya, pemberian penghargaan atau hadiah kepada murid itu saya rasa akan meningkatkan motivasi belajar murid. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pemberian hadiah atau penghargaan, bisa saja murid saya
kedepannya harus lebih rajin lagi. Ini faktor internalnya dari dalam dirinya. Karena kenapa? Ada hadiah yang kalau saya bisa meraihnya, saya ya maksudnya yang dari dirinya Pak, dalam internalnya, karena ada motivasi dalam dirinya toh, eksternalnya hadiahnya begitu mungkin. Nah, sehingga ada keinginan siswa itu termotivasi, saya harus latihan, saya harus belajar sungguh-sungguh karena ada hadiahnya. Ada yang terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak. Beri tanda plus dulu untuk jawabannya Bapak. Saya persilakan kepada Ibu. Ada ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya apresiasi kepada pemateri terkait pemaparan materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bapak Nasir. Jadi memotivasi kami juga untuk Bapak Ibu yang belum terpanggil namanya menjadi CGP. Ini juga menjadi motivasi intrinsik buat kita semua yang belum terpanggil. Dan semoga tahun depan bisa memotivasi kami untuk ikut. Semuanya yang buat, semua guru yang ada di sekolah ini tidak boleh tidak. Karena ini kita berlaku pada kurikulum merdeka. Jadi jangan beranggap bahwa ada juga begitu. Padahal ini adalah sebenarnya ini materi-materi yang sangat penting untuk kita pahami. Karena ini berlaku untuk kita semua tentang keyakinan kelas. Makanya kita harapkan itu di awal pembelajaran nanti di tahun ajaran baru kita harus buat yang namanya keyakinan kelas. Baik keyakinan kelas untuk wali kelas, baik keyakinan kelas untuk mata pelajaran. Sehingga anak-anak itu tahu, oh ternyata ini yang pernah saya sepakati, ini yang pernah saya sepakati. Sehingga anak-anak itu merasa bersalah ketika mereka sudah kesepakati sebuah keyakinan lalu mereka melanggar. Ya. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi beda itu Bapak Ibu. Beda itu peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu kita dibuat bersama dengan siswa, berarti siswa sebentar kita praktek untuk membuat keyakinan kelas dan insya Allah ditempel di depan. Ya, kita sedang praktek tentang apa yang menjadi keyakinan kelas kita nanti di yang akan datang. Dan peraturan itu adalah dibuat dengan diri sendiri, dibuat oleh seseorang sehingga dilakukan oleh anak-anak, sehingga anak-anak itu mengatakan peraturan itu adalah dilanggar. Itu bahasanya anak. Aturan itu adalah dilanggar, bukan peraturan kalau tidak dilanggar. Nah, itu bahasanya anak. Makanya dimunculkan yang namanya keyakinan kelas, sehingga tidak ada yang lagi yang kita langgar. Cuma kita ada kesepakatan untuk kita kepada ibu guru dengan siswa. Kemudian kesepakatan kelas 8 Muhammad Nasir SPD. Yang pertama, ini bisa kita buat. Ini sebentar kalau kita buat sebentar di kertas yang seperti ini. Ada sebentar pertanyaan tematik dan kita buat dan ditempel di depan. Yang pertama, kehadiran dan keterlambatan. Jadi kehadiran dan keterlambatan itu hadir di kelas tepat waktu. Jadi kalau kita berbicara tentang kehadiran berarti anak-anak itu hadir. Keterlambatan berarti harus mereka tepat waktu. Apabila terlambat maka mereka berikan alasan. Jadi anak-anak itu biasa terlambat dan maka bisa kita langsung berikan pertanyaan, apa alasanmu nak kau terlambat? Bisa saja anak-anak itu misalkan anak-anak itu terlambat karena ada sesuatu yang terjadi di jalanan. Apakah mereka di waktu pagi membantu orang tuanya? Nah, karena anak kita di Layowa itu di SMP di Pak Gantaran Keke tidak sama dengan sekolah di kota. Kalau di desa biasa, kalau pagi itu pergi dulu ambil rumput sapi, makanan sapi, atau bantu dulu orang tuanya, atau digonceng dulu ibunya pergi ke pasar. Itu yang harus kita ketahui. Makanya itu kita harus bertanya apa
apa alasanmu nak sehingga kau terlambat. Itu di kehadiran dan keterlambatan. Kemudian kebersihan dan kerapian. Jagalah kebersihan kelas di meja masing-masing, buang sampah pada tempatnya. Nah, ini kebersihan. Jadi berarti kita harus menjaga yang namanya kebersihan. Iya, jagalah kebersihan kelas di meja. Berarti itu salah satu keyakinan kelas kita. Sehingga anak itu Pak, kalau saya ini simpan tempat gelas minuman di meja saya, sebentar jatuh, ini melanggar keyakinan kelas. Iya. Bagaimana dengan kerapian? Ya, misalkan bajunya di dalam, ya rambutnya panjang misalkan. Tetapi ini dibahas kemarin di Lokaka ya tentang rambut yang panjang. Nah, ada yang bertanya apa sih hubungannya pembelajaran dengan pelajaran dengan rambut yang panjang? Sebenarnya tidak ada di hubungannya. Hati-hati sekarang, ya. Makanya Pak Kadis mengatakan hati-hati sekarang. Karena bisa saja kita potong rambutnya anak-anaknya orang tuanya datang mengamuk bahwa barang kita yang dikejar. Ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kerapian berarti masuk pada tadi adalah rambut yang panjang, ya. Tetapi harus berikan dulu alasan kenapa kau seperti itu. Kemudian teknologi dan gadget. Matikan gadget selama jam pelajaran, gunakan keseluruhan instruksi guru. Disiplin dalam pembelajaran. Saya kalau bahasa Inggris mengerti Pak. Aktivasi selanjutnya. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kasih sayang yang rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Itu di gambar lingkaran di atas ada penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan bertahan hidup dan kebebasan. Sampai di sini ada yang bertanya sekarang. Dibuat dengan diri sendiri, dibuat oleh seseorang sehingga dilakukan oleh anak-anak, sehingga anak-anak itu mengatakan peraturan itu adalah dilanggar. Itu bahasanya anak. Aturan itu adalah dilanggar, bukan peraturan kalau tidak dilanggar. Nah, itu bahasanya anak. Makanya dimunculkan yang namanya keyakinan kelas, sehingga tidak ada yang lagi yang kita langgar. Cuma kita ada kesepakatan untuk kita kepada ibu guru dengan siswa. Kemudian kesepakatan kelas 8 Muhammad Nasir SPD. Yang pertama, ini bisa kita buat. Ini sebentar kalau kita buat sebentar di kertas yang seperti ini. Ada sebentar pertanyaan permatik dan kita buat dan ditempel di depan. Yang pertama, kehadiran dan keterlambatan. Jadi kehadiran dan keterlambatan itu hadir di kelas tepat waktu. Jadi kalau kita berbicara tentang kehadiran berarti anak-anak itu hadir. Keterlambatan berarti harus mereka tepat waktu. Apabila terlambat maka mereka berikan alasan. Jadi anak-anak itu biasa terlambat, maka bisa kita langsung berikan pertanyaan, apa alasanmu nak kau terlambat? Bisa saja anak-anak itu misalkan anak-anak itu terlambat karena ada sesuatu yang terjadi di jalanan. Apakah mereka di waktu pagi membantu orang tuanya? Nah, karena anak kita di Layowa itu di SMP di Rumpak Gantaran Keke tidak sama dengan sekolah di kota. Kalau di desa biasa, kalau pagi itu pergi dulu ambil rumput sapi, makanan sapi, atau bantu dulu orang tuanya, atau dibonceng dulu ibunya pergi ke pasar. Itu yang harus kita ketahui. Makanya itu kita harus bertanya apa alasanmu nak sehingga kau terlambat. Itu di kehadiran dan keterlambatan. Kemudian kebersihan dan kerapian. Jagalah kebersihan kelas di meja masing-masing, buang sampah pada tempatnya. Nah, ini kebersihan. Jadi berarti kita harus menjaga yang namanya kebersihan. Iya. Jagalah kebersihan kelas di meja. Berarti itu salah satu keyakinan kelas kita. Sehingga anak itu Pak, kalau saya ini simpan tempat gelas minuman di meja saya, sebentar jatuh, ini melanggar keyakinan kelas. Iya. Bagaimana dengan kerapian? Ya, misalkan bajunya di dalam, ya rambutnya panjang misalkan. Tetapi ini dibahas kemarin di Lokaka ya tentang rambut yang panjang. Nah, ada yang bertanya apa sih hubungannya pembelajaran dengan pelajaran dengan rambut yang panjang? Sebenarnya tidak ada di hubungannya.
hati-hati sekarang ya. Makanya Pak Kadis mengatakan hati-hati sekarang, karena bisa saja kita potong rambutnya anak-anaknya orang tuanya datang mengamuk bahwa barang kita yang dikejar ya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kerapian, berarti masuk pada tadi adalah rambut yang panjang ya. Tetapi harus berikan dulu alasan kenapa kau seperti itu. Kemudian teknologi dan gadget, matikan gadget selama jam pelajaran, gunakan keseluruhan instruksi guru. Disiplin dalam pembelajaran. Saya kalau bahasa Inggris mengerti kan. Aktivasi selanjutnya. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Itu di gambar lingkaran di atas ada penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan bertahan hidup dan kebebasan. Sampai di sini ada yang bertanya silakan. Ada video 5 posisi kontrol guru. Mari kita saksikan videonya yang ditayangkan di atas. Tampilkan di bawah yang tanda panah. Ya, ini yang pertama adalah posisi penghukum. Ya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi ini posisi merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, Mas, kalian Bapak Ibu sudah tahu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip. Saya yakin sudah Bapak Ibu sudah tahu. Ini praktik membuat keyakinan kelas. Ada beberapa poin di atas. Jadi nanti Bapak Ibu guru, ini yang di awal pembelajaran kita nanti, ini harus ada, kita harus membagikan kertas post-it atau kertas yang seperti ini modelnya Bapak Ibu. Ini di awal pembelajaran kita. Jadi kita bagikan kertas lalu kemudian anak-anak menuliskan keyakinan
menuliskan satu keyakinan kelas. Misalkan tepat waktu, berarti tidak boleh terlambat. Menempelkan kertas post-it di atas karton ini sudah ada, tetapi karena sekarang sudah waktu yang membatasi kita. Kemudian melompokkan, meninjau kembali keyakinan kelas yang ditulis. Jadi kita lihat kembali dari keyakinan yang pernah kita tulis, apakah cocok ini atau bagaimana. Kemudian mengelompokkan nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari keyakinan yang sudah ditulis. Jadi apa nilai kebajikannya? Nah, apa yang pembaliknya ini? Ini tadi yang kita tulis. Kemudian yang keenam, menyepakati dan ditandatangani menjadi keyakinan kelas. Jadi saya ulangi kembali bahwa nanti ketika di awal pembelajaran bukan hanya wali kelas yang membuat keyakinan kelas, tetapi semua guru-guru yang ada di SMP Negeri 4 Gantaran Keke, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti saya mengajar, tetapi ini salah satu masuk pada kurikulum merdeka kita dan diprogramkan oleh calon guru penggerak. Jadi mohon maaf, jadi kita mau kurang, bukan berarti saya mengajari. Kemudian yang ketujuh, ada keyakinan kelas yang siap dilaksanakan. Jadi ketika sudah ditandatangani oleh anak-anak didik kita sesuai dengan kesepakatan dan ada keyakinan kelas siap dilaksanakan, berarti itu sudah siap kita lakukan. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Iya. Tidak apa-apa, suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustaz apa yang kita presentasikan. Masya Allah. Warga kelas akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Penerapan budaya positif menjadi upaya untuk menciptakan kelas dan sekolah yang well-being sehingga tercipta kebahagiaan secara lahir dan batin. Itu pedalaman keyakinan kelas. Itulah materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan, karena yang berbicara adalah bukan malaikat, melainkan itu adalah manusia biasa. Saya dengan pantun biar bagaimana besarnya itu ikan pasti ada tulannya, dan biar bagaimana kecilnya itu ikan pasti ada tulannya, dan biarpun bagaimana pintarnya pemateri hari ini untuk berbicara yakin dan percaya pasti ada kesalahannya, dan biar bagaimana jeleknya manusia sekalipun mau diponis hukum mati, dari masa kami boleh yakin dan percaya pasti ada keberkahannya. Saya sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Gantaran Keke, Kecamatan Gantaran Keke, Kabupaten Bantaeng, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih sempat hadir di tempat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih karena salah satu guru penggerak di sekolah kami ini di SMP Negeri 4 Gantaran Keke, ada seorang guru bernama Muhammad Nasir SPD, dan kami sangat mendukung apa yang telah dilakukan, apa yang telah diamanahkan oleh calon guru penggerak di sekolah kami ini, mulai dari awal sampai sekarang dan sampai berakhirnya nanti CGP ini. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh beliau, dan mulai dari awal sampai terakhir sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu testimoni yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini untuk salah satu calon guru penggerak yang ada di sekolah kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sijaya. Saya adalah salah satu guru di SMP 4 Gantaran Keke, Kabupaten Bantaeng, dan salah satu rekan sejawat dari Bapak Muhammad Nasir SPD yang sekarang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Pada video kali ini saya akan menyampaikan testimoni saya terhadap Bapak Muhammad Nasir setelah mengikuti atau dalam menjalani kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Yang pertama adalah beliau setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak, beliau mengalami banyak perubahan dari segi kompetensi, pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pendidikan. Hal ini tampak dari adanya beberapa perubahan yang telah dilakukan oleh Bapak Muhammad Nasir, misalnya dalam proses pembelajaran di kelas. Beliau sangat interaktif dalam mengelola pembelajaran, melakukan pembelajaran yang sangat berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, yang terakhir, akhir-akhir ini beliau melakukan kegiatan pengimbasan mengenai implementasi budaya positif di lingkungan pembelajaran, di lingkungan sekolah. Dari kegiatan ini Bapak Muhammad Nasir banyak memberikan penguatan pemahaman tentang bentuk-bentuk kegiatan budaya positif yang harus dilaksanakan di lingkungan sekolah. Misalnya terkait bagaimana seharusnya guru mengetahui dan menempatkan diri tentang posisi kontrol guru. Kemudian beliau juga memberikan pencerahan dan berbagi tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah tentang implementasi restitusi. Ini sangat menarik bagi kami guru-guru yang ada di SMP 4 Gantaran Keke, karena ini membuka paradigma dan pola pikir bagi kami bagaimana seharusnya menjadi sosok guru yang mampu melahirkan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Saya kira demikian testimoni saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, jadi hari ini Bapak Guru mengumpulkan untuk membahas tentang keyakinan kelas. Mungkin anak-anakku pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu salah satu dulu yang ada namanya keyakinan, bisa dikatakan dulu adalah aturan, ya. Tetapi sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas. Jadi beda itu nak, aturan dengan keyakinan kelas. Kalau aturan itu terkadang hanya dibuat oleh sendiri-sendiri. Misalkan Bapak Guru saja yang membuat aturan itu, baru adik-adik yang jalankan. Sekarang keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan disepakati oleh guru dari 2 orang. Paham? Itu keyakinan kelas. Baik anak-anakku sekalian, sekarang saya bagikan kertas tentang ditempel di atas. Jadi adik-adik menulis apa yang menjadi keinginan kita, ya, kemauan kita, apa yang kita inginkan di pada saat Anda belajar, karena ini dilakukan dari awal pembelajaran kita, ya, paham? Sekarang saya bagi, ya.
saya bagi dah. Kapan dulu dapat? Ada belum? Dan sekarang ditulis apa yang menjadi keinginan kita di dalam literasi tentang disemakati oleh Bapak Ibu. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan ditulis ya. Dari yang selesai bisa ditempel depan. Ya bisa laju ke depan. Ditempel di sini ya. Silakan yang selesai. Ya. Ya satu-satu ya supaya Anda anti-anti ya. Nah. Nah, ini di atas salah satu keyakinan kelas kita. Saya baca ya, jadi kalian harus mengangkat. Kalau saya baca, apakah Anda setuju atau tidak ya? Ya. Jadi terkait dengan apa yang tertulis di atas, ini saya butuhkan yang pertama, rapikan buku setelah belajar. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju? Setuju. Angkat tangan jika ingin bicara. Jadi kalau misalkan Bapak Guru mengajar, Anda mau bicara, kita angkat tangan. Saya Pak, atau saya Bu. Nah, itu ya itu maksudnya. Kemudian tepat waktu. Ada yang tahu bagaimana maksudnya itu tepat waktu? Bagi tidak terlambat. Kalau tepat waktu itu tidak terlambat. Dulu itu dikatakan dilarang terlambat. Sekarang bahasanya tepat waktu. Kalau tepat waktu kira-kira bagaimana? Tidak terlambat kan? Iya, tidak terlambat. Itu maksudnya. Jadi itu keyakinan kelas kita. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Menjaga dulu dilarang kotor-kotori kelas. Sekarang menjaga kebersihan kelas. Berarti tidak boleh kotor kelasnya. Nah itu. Kemudian saling menghormati. Nah, saling misalkan ini tidak benar jawabannya. Ini yang benar jawabannya, ini mengejek, itu salah ya. Tidak boleh. Jadi harus saling menghormati. Ya. Kemudian selanjutnya kebersihan ya, sama tadi ya. Belajar dengan aktif dan tertib. Belajar dengan aktif dan tertib menurut kesepakatan kalian itu tidak boleh mengganggu temannya. Ya. Nah, bagaimana setuju? Setuju. Kemudian dengarkan penjelasan gurunya. Biasa itu ada anak-anak pada saat gurunya mengajar bisa juga mengajar di belakang. Artinya bicara di belakang. Itu tidak boleh ya. Artinya harus mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Ya.
Kemudian selanjutnya, sekarang saya panggil satu persatu ya, maju ke depan untuk menulis nama serta tanda tangan ya. Mulai dari mana ya? Mulai dari belakang ya. Silakan maju ke depan. Tulis nama, kemudian tanda tangan ya. Selanjutnya, yang di belakang lagi, siapa lagi? Ya maju ke depan. Nah. Selanjutnya lagi. Ya. Lanjut. Maju lagi. Ya selanjutnya ayo. Lanjut.
Ya, selanjutnya lagi. Baik anak-anakku, ini kesepakatan kita terkait dengan keyakinan kelas kita hari ini. Ini sebagai bukti bahwa kita sudah menyepakati antara guru dengan siswa. Kembali saya ingatkan bahwa keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dibuat oleh anak-anak dengan guru. Jadi beda dengan aturan. Kalau aturan itu dibuat dengan diri sendiri, kalau keyakinan kelas itu ada kesepakatan. Terbukti dengan apa yang menjadi tanda tangan hari ini yang sudah disepakati oleh adik-adik sekalian. Itulah yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnama Saskia Gina Putri, kelas 8A. Menurut saya, selama ada keyakinan kelas, maka belajar sangat baik dan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eki kelas 8 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nasir membimbing saya membuat keyakinan kelas. Setelah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, saya merasa senang bahwa banyak dampak positif terdapat di dalam kelas kami, terutama datang tepat waktu, kebersihan kelas dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar fiksi dan non fiksi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Amri. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tadi Amri datang jam berapa? Kamu tahu nggak kalau jam masuknya di sekolah atau jam belajarnya itu jam berapa? Ya, jam 7.15. Jadi Amri, apakah ini atas keterlambatan, apakah ini perbuatan yang salah atau perbuatan yang benar? Iya, perbuatan yang salah. Dimana kalau berbicara tentang kesalahan, Bapak Guru juga biasa dulu begitu. Biasa juga terlambat kalau ada kegiatan rapat, biasa juga terlambat. Bapak Guru bukan berarti mencari kesalahan anakku, tetapi kita hanya mencari solusi yang terbaik supaya adik-adikku, supaya anakku Amri itu sekolah dengan yang baik. Kira-kira Amri, apa alasannya sehingga Amri selalu terlambat? Ya, serilah berarti lambat bangun, lambat bangun. Mungkin Amri begadang kalau malam ya, main game, nonton TV. Nanti kira-kira Amri kalau misalkan Amri tidak terlambat datang ke sekolah, apa kira-kira yang Anda lakukan? Misalkan Amri punya bantuan, berarti ada yang bisa membangunkan kalau subuh. Ya, kalau bisa Amri jam 4.30 itu sudah bangun.
Jadi kita bisa salat subuh. Setelah salat subuh kita sarapan, baru mandi, baru berangkat segala. Iya. Jadi ada punya saudara. Bisa saudara yang membangunkan supaya Amri tidak terlambat lagi. Tapi kalau bisa Amri itu nontonnya itu TV nanti dikurangi supaya tidak lambat lagi. Kira-kira ini Amri melanggar peraturan kelas atau tidak ini? Ya melanggar karena Amri melanggar peraturan di kedisiplinan di kelas ya. Iya. Jadi Amri untuk kedepannya tidak terlambat lagi ya. Iya. Terima kasih Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Amri mengucapkan terima kasih kepada Pak Nasir bisa mengajari saya dan bisa menyelesaikan masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.